persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, di mana Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2 ditambah E. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas tadi, dapat diketahui bahwa pengaruh antara variabel X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar 0,03284 pada variabel X1, di saat variabel X2 sebesar minus 0,000021. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai simulasi prediksi. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Berikut adalah penjelasannya. Jadi di sini kita menggunakan uji serentak. Jadi mengapa sih uji serentak itu kita gunakan di sini? Jadi untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan jumlah pendapatan minimal kabupaten atau kota berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada dengan menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Berikut adalah hasil uji serentaknya. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Nah, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai p-value adalah sebesar 0,000 karena p-value 0,000 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk pada kabupaten atau kota X1 dan pendapatan kabupaten atau kota X2 secara keseluruhan berpengaruh terhadap kemiskinan pada kabupaten atau kota Y, atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Mungkin bisa di next. Nah, di sini juga kita menggunakan uji parsial. Mengapa digunakan? Jadi untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan jumlah pendapatan minimal kabupaten atau kota berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada dengan menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Nah, adapun uji parsial sebagai berikut. Di sini ada koefisien, t-value, p-value, bisa dilihat dan bisa di next. Nah, berdasarkan tabel yang di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah kemiskinan pada kabupaten atau kota memiliki nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05, sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah kemiskinan terhadap model. Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin memiliki nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya, terdapat hubungan signifikan antara jumlah penduduk miskin terhadap model. Dapat juga diketahui bahwa upah minimum memiliki nilai p-value 0,018 kurang dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara upah minimum terhadap model. Kita bisa di next. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi IDN, yang mana asumsi IDN yaitu identik, independen, dan distribusi normal, yang merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil percobaan yang digunakan memenuhi ketiga asumsi tersebut dalam melakukan suatu percobaan. Adapun hasil pemeriksaan asumsi IDN adalah sebagai berikut, dengan menggunakan residual plot dari Y. Kemudian, selanjutnya yaitu ada uji residual identik, yang mana pengujian asumsi residual identik ini menggunakan plot residual versus fits dari model regresi antara jumlah kemiskinan Y dengan jumlah penduduk miskin, yang mana X1 dan jumlah upah minimum yaitu X2. Adapun hasil pemeriksaan uji residual identiknya adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa plot residual versus fit cenderung tidak membentuk suatu pola karena plot residualnya menyebar secara acak. Kemudian, bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi telah memenuhi asumsi keidentikan dalam varians. Kemudian, uji residual independen, yang mana pengujian asumsi residual independen ini menggunakan plot residual, yang mana yaitu order dari model regresi antara jumlah kemiskinan dengan variabel Y, kemudian variabel X1 dengan jumlah penduduk miskin, variabel X2 dengan upah minimum, yang mana pemeriksaan uji residual independen adalah sebagai berikut. Dengan berdasarkan gambar di samping,
Dapat dilihat plot residual versus order cenderung tidak membentuk suatu plot karena plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi telah memenuhi asumsi independen. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji residual distribusi normal. Pada pengujian distribusi normal, untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas sebagai berikut. Berdasarkan gambar di samping, menunjukkan plot mendekati garis lurus garis normal, sehingga diasumsikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yaitu 10,866 dengan standar deviasi sebesar 4,445 dan variansi sebesar 19,760, di mana memiliki nilai minimum 3,890 dan nilai maksimumnya sebesar 21,210 serta nilai median yaitu 10,335. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu analisis kolerasi dan model regresi, di mana pada analisis kolerasi diperoleh hubungan variabel Y dan variabel X1 sebesar 0,651, yang dapat dikatakan bahwa hubungan linier berbanding terbalik, namun cukup kuat karena mendekati nilai 1. Nilai korelasi antara variabel Y dan variabel X2 sebesar minus 0,536, yang dapat dikatakan bahwa hubungan linier berbanding terbalik namun lemah karena mendekati nilai 0. Model regresi yang dihasilkan adalah pengaruh antara variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar 0,03284 pada variabel X1 di saat variabel X2 sebesar minus 0,00021. Adapun pada analisis uji serentak dan uji asumsi IDN, di mana dari hasil analisis uji serentak nilai p-value sebesar 0,000 karena p-value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk S1 dan pendapatan X2 secara keseluruhan berpengaruh terhadap kemiskinan Y atau berarti signifikan. Berdasarkan hasil uji asumsi residual IDN, dapat diketahui bahwa data kemiskinan, jumlah penduduk, dan upah minimum merupakan data yang bersifat residual identik, residual independen, dan berdistribusi normal. Adapun saran pada presentasi kali ini, yaitu tugas besar ini dalam melakukan uji coba terkait analisis data atau percobaan regresi berganda, panduannya yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting. Dan dalam menganalisis data hasil percobaan, ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti lagi pada saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka pada tahap saja maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.